Assalamualaikum anak-anak. Ya semoga kalian alhamdulillahnya sehat walafiat ya. Tetap semangat, selalu ceria, selalu bahagia, ajaib. Allahu Akbar. Bertemu kembali di pelajaran matematika. Ini pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan mengenal pecahan desimal. Pecahan desimal ada yang pernah mendengar atau melihat? Itu loh, pecahan desimal adalah pecahan yang terdapat tanda koma. Sekarang perhatikan nih, ada contoh pecahan desimal. Ada 0,5. Ini dibaca 0,5. Lalu ada 1,25. Lalu ada 0,05. Dibacanya 0,054 ya. Selanjutnya pecahan desimal ini memiliki nilai tempat ya, karena ada tanda koma. Nah, tanda koma ini yang membedakan nilai tempat dari setiap bilangan. Perhatikan nih pecahan berikut. Ada pecahan 12,345. Nah, tanda 5 ini, bilangan 5 menempati tempat perseribuan. Nilainya adalah 5 per 1000. 4 menempati tempat perseratusan, nilainya adalah 4 per 100. 3 menempati tempat persepuluhan, nilainya adalah 3 per 10. 2 menempati tempat satuan, nilainya adalah 2. Dan 1 menempati tempat puluhan, nilainya adalah 10. Jadi kalau ada pecahan desimal 12,345, nah, tanda koma ini yang memisahkan nilai tempatnya. Selain itu, ada keistimewaan pecahan berpenyebut 10. Kita pernah membahas tentang pecahan biasa, di mana pecahan biasa ini ada pembilang dan ada penyebut. Nah, untuk yang pecahan biasa berpenyebut 10, dapat dengan mudah kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Perhatikan, ada pecahan 1 per 10. Nah, ini dapat dengan mudah kita ubah ke desimal menjadi 0,1. Lalu ada 15 per 10. Kita ubahnya menjadi 1,5. 5 per 10 menjadi 0,5. Ada 125 per 10. Setelah kita ubah ke desimal menjadi 12,5. Yang perlu diperhatikan oleh kalian adalah apabila pecahan biasanya berpenyebut 10, maka hanya terdapat satu angka di belakang tanda koma. Ya, hanya satu angka di belakang tanda koma. Bagaimana dengan berpenyebut 100? Perhatikan. Untuk yang pecahan berpenyebut 100, 1 per 100. Ini menjadi 0,01. 15 per 100 menjadi 0,15. 5 per 100 menjadi 0,05. 125 per 100 menjadi 1,25. Nah, ini berarti karena per 100, maka terdapat dua angka di belakang tanda koma. Ya. Sekarang apabila berpenyebut 1000. Berpenyebut 1000 contohnya 1 per 1000, maka dapat diubah menjadi 0,001. Berarti 3 angka di belakang tanda koma. Lalu ada 15 per 1000 menjadi 0,015. Ini juga sama, 3 angka di belakang tanda koma. Lalu ada 125 per 1000 menjadi 0,125. Mudah ya? Sekarang bagaimana caranya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Perhatikan. Ada pecahan desimal 0,5. Berapa angka di belakang tanda koma? 1, yaitu hanya angka 5. Kalau hanya terdapat satu angka di belakang tanda koma, maka penyebutnya berarti 10. Nah, 5 per 10. Jadi jika terdapat satu angka di belakang tanda koma, maka ditulis per 10. 5 per 10 ini juga dapat disederhanakan menjadi
5/10 dibagi 5/5. Kita sudah pernah mengerjakan di pertemuan kedua. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 0,5 diubah ke pecahan biasa yang paling sederhana adalah 1/2. 1/2 nih. Oke, perhatikan lagi. Sekarang ada pecahan desimal 0,05. Diubahnya menjadi 5/100 karena terdapat 2 angka di belakang tanda koma. Ya, jadi jika terdapat 2 angka di belakang tanda koma, maka ditulis per 100. Ini juga sama, dapat diubah menjadi pecahan yang paling sederhana dibagi dengan 5/5. Hasilnya adalah 1/20. Jadi 0,05 diubah ke pecahan biasa yang paling sederhana adalah 1/20. Sekali lagi, ada pecahan desimal 0,005. Nah, ini dapat diubah menjadi 5/1000 karena terdapat 3 angka di belakang tanda koma. Nah, ini juga sama, dapat disederhanakan dibagi dengan 5/5 lagi, hasilnya 1/200. Jadi 0,005 diubah ke pecahan biasa paling sederhana menjadi 1/200. Mudah ya. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Perhatikan nih contoh pertama. Ubahlah pecahan 1/2 menjadi pecahan desimal. Caranya, kita menggunakan pembagian bersusun. Ya, 1/2 itu artinya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita kasih 0, kalau di atas dikasih 0, maka satunya kita tambahkan 0. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa dibagi ya. 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dengan 10 akan kita kurangi. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Maka ya, jadi 1/2 kalau kita ubah ke pecahan desimal hasilnya adalah 0,5. Mudah ya. Sekarang perhatikan contoh kedua. Ubahlah pecahan 1/5 menjadi pecahan desimal. Caranya, kita gunakan pembagian bersusun lagi. Sama seperti tadi. Kalau 1/5 itu sama dengan 1 dibagi 5. Sama, 1 dibagi 5 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita kasih 0, 0 di atas, maka satunya kita kasih 0. Nah, 10 sudah bisa dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 10. 10 akan kita kurangi dengan 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Jadi 1/5 kalau kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,2. Udah paham? Sekarang coba kita kerjakan contoh ketiga. Nah, contoh ketiga, ubahlah pecahan 3/5 menjadi pecahan desimal. Caranya, kita pembagian lagi. 3/5 sama dengan 3 dibagi 5. 3 dibagi 5. Sama, 3 dibagi 5 tidak bisa, maka karena tidak bisa kita kasih 0, setelah dikasih 0, maka di sebelah 3 kita kasih 0. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. 30 dikurang 30 sama dengan 0.
Ya, jadi 3/5 sama dengan 0,5. Mudah ya. Selanjutnya, silakan kerjakan ayo berlatih 1.8. Poin nomor 1 dan nomor 2. Di buku paket ya. Demikian untuk pelajaran kali ini. Semoga materinya dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.